berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Wah, sungguh luar biasa, berkat Tuhan melimpah. Sungguh senang sekali hari ini kita bisa bertemu di ibadah online sekolah minggu kita, ibadah sekolah minggu Resort Batam. Kakak mau ngucapin selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di rumah. Dan di ibadah ini kakak harap adik-adik telah mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan persembahannya, dan ingat, waktu ibadah tidak boleh lari-lari. Anggaplah ibadah di rumah seperti ibadah di sekolah minggu. Oke adik-adik, hari ini Kak Seni tidak sendiri loh. Akan ditemani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu yang cantik sekali. Ada kakak-kakak guru sekolah minggu dari GKPS Maranatha. Ada kakak itu cantik, lincah. Siapa gerangannya? Teng, teng, teng. Kakak mau ingat dulu. Adik-adik ingat yuk. Siapa guru sekolah minggunya yang lincah sekali? Kita panggilkan Kak Priska. Halo Kak Priska. Oke Kak Priska. Oke adik-adik, satu orang lagi dari GKPS Nongsa. Kakak ini juga lincah loh, semangat loh. Siapa gerangannya? Ayo adik-adik yang dari Nongsa tebak dulu. Siapa kakaknya yang dari Nongsa ya hari ini ya? Kita ingat-ingat dulu. Tweng, tweng, tweng. Siapakah dia? Inilah dia, Kak Ika. Halo Kak Ika. Kita sapa yuk adik-adik semuanya yuk. Halo. Oke. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Gerakkan badannya ya, berdiri semuanya. Goyang-goyang. Oke adik-adik, kita masuk ke pujian yang lebih heboh lagi. Lebih heboh, lebih gembira. Adik-adik di rumah jangan lupa tetap berdiri, kita berjoget bersama dengan lagu Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan.
Adik-adik, dalam ibadah ini kita akan menyanyikan lagu Simalungun loh. Adik-adik biar lebih mahir, lebih pintar lagi lagu Simalungun. Sama-sama kita bernyanyi dari lagu Simalungun ya. Sai sihol usihonku. Sama-sama belajar kita, sama-sama bernyanyi kita. Ayo adik-adik, semuanya kita bersama bernyanyi. Sai sihol usihanku. Adik-adik, kita akan berdoa bersama, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang menemani kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu, papa mama mereka dimanapun berada. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah online, biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang menjadi guru kami, biarlah Tuhan yang memimpin adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang melimpahkan kesehatan, kepintaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah situasi sekarang biar cepat berlalu, biar kami Tuhan rindu. Yang kerinduan kami berkumpul bersama teman-teman memuji nama Tuhan bisa segera terwujud. Usir Tuhan si COVID dari dunia ini, dari muka bumi ini. Biar kami Tuhan bisa bersuka cita bersama teman-teman kami. Tuhan Yesus, hadirlah di tempat ini, hadirlah di tempat anak-anak kami, hadirlah di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan ibadah kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Adik-adik, sejak kapan kita mengenal Yesus? Sejak dari kita lahir, kita diperkenalkan orang tua kita Yesus. Yesus diajarkan kita, orang tua kita mengajarkan kita untuk berdoa, bersekolah minggu, untuk mengenal Yesus. Karena apa kita mengenal Yesus? Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Kenal
Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan titah yang akan dibawakan oleh anak-anak GKPS Batam. Akan dibawakan oleh Anya dan Java. Ayo kakak Anya dan adik Java, silakan pembacaan titah ke-6-nya. Titah ka-6 hon, ulang ho mamunu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Oke adik-adik, terima kasih kakak Anya dan Java sudah membacakan titah ke-6 buat kita. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya, tetap dihafal titahnya. Kalau minggu lalu titahnya titah ke-5, hari ini titah ke-6 harus dihafal juga ya. Oke adik-adik, sebelum masuk kita ke firman Tuhan, kita angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Judulnya adalah firman Tuhan ku dengar. Dengar ya firman Tuhannya nanti. Kak Hati akan bawakan firman Tuhannya. Oke, kita masuk. Kita angkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, sebelum firman Tuhan kita mau tepuk siap dulu. Ingat nggak tepuk siap ya? Kakak-kakak ingat nggak tepuk siap? Kakak-kakak siap? Oke, kita mau tepuk siap dulu ya. 1, 2 ya. Tepuk siap. Saya mau, saya siap dengar-dengaran firman Tuhan. Oke adik-adik, kita sambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Herlina Turnip. Baik adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersukacita, bergembira pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Ayo Matius, perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru Kak. Perjanjian baru ya. Ayo kita baca bersama-sama ya. Matius 36, Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Kita akan bacakan bersama-sama dengan adik-adik di rumah ya. Diikuti kakak. Demikianlah firman Tuhan di Taman Getsemani.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan adik-adik buat kita hari ini. Adik-adik sekolah minggu, yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, sekali lagi kakak mau sapa dulu adik-adik. Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Masih sukacita ya? Ya Kak. Pastinya. Masih semangat ya? Semangat. Baik adik-adik, hari ini tadi kan kita sudah membaca nas firman Tuhan. Kakak mau bercerita tentang firman Tuhan hari ini. Coba dulu lihat ini. Bisa lihat ya? Coba dibaca sama-sama. Taman Getsemani. Taman Getsemani. Ayo sama-sama dengan adik-adik di rumah kita baca sama-sama. Taman Getsemani. Adik-adik, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Tadi kita sudah baca dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kira-kira apa yang terjadi di taman ini ya adik-adik? Apa yang terjadi di Taman Getsemani ya adik-adik? Peristiwa apa yang ada di sana ya? Adik-adik sudah tahu? Ada yang belum tahu? Ayo kita lihat dulu videonya. Sama-sama kita lihat apa yang terjadi di sana. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sampai ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus akan berdoa. Ini terjadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu Tuhan Yesus memilih 3 orang murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Lalu Tuhan Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. Adik-adik, Tuhan Yesus sepertinya berharap kalau boleh tidak perlu melewati penderitaan di salib. Tapi Tuhan Yesus mau tetap taat. Dia mau menebus dosa manusia. Setelah itu Tuhan Yesus kembali mendapati 3 muridnya sedang tidur. Dia berkata kepada Petrus, memanggilnya Simon. Simon, sedang tidurkah engkau? Ayo berjaga-jaga dan berdoalah. Kemudian Tuhan berdoa lagi. Yang itu juga. Dan setelah berdoa kembali lagi dia ke tempat muridnya. Dan mereka tidur. Rupanya mata mereka sudah berat, mengantuk. Kemudian Tuhan Yesus kembali berdoa ketiga kalinya dan kembali lagi ke tempat muridnya. Mereka tidur. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, kata Tuhan Yesus. Saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, tadi sudah lihat ya, sudah tonton videonya ya. Adik-adik sudah menonton apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di Taman Getsemani. Adik-adik sekolah minggu tadi sudah melihat video tadi. Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Kalau kita lihat tadi video itu, ternyata Yesus pergi dengan murid-muridnya sudah malam, sudah mulai gelap. Tapi Yesus pergi bersama murid-muridnya. Ngapain Yesus ya? Ya, berdoa. Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya untuk berdoa. Adik-adik, ternyata Yesus juga terus berdoa. Yesus juga selalu berdoa. Adik-adik, tadi kita sudah dengar apa yang dialami Yesus, adik-adik. Kalau kita lihat tadi dalam video tadi, dalam nats Alkitab tadi, ternyata Yesus sedang mengalami persoalan yang cukup berat. Hatinya sedang sedih. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih. Adik-adik pernah enggak mengalami kesedihan? Kalau hati adik-adik sedang sedih, apa yang adik-adik lakukan? Di hari ini cerita firman Tuhan, Yesus juga adik-adik ketika hatinya sedih, Yesus mengambil sikap berdoa. Ya, ini yang mau kita tiru adik-adik. Yesus ketika mengalami hati yang sangat sedih, Yesus ketika mengalami pergumulan yang berat, dia datang kepada Bapaknya. Apa ya pergumulan Yesus ya? Kok sebegitu sedihnya hati Yesus? Kenapa Yesus harus pergi menjauhkan dirinya untuk berdoa ke Taman Getsemani? Ya, kalau minggu yang lalu cerita firman Tuhan tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Hosana, Hosana. Namun setelah itu adik-adik, Yesus akan mengalami penderitaan yang begitu berat. Yesus akan ditangkap. Yesus akan menjalani proses yang sangat menyakitkan, yaitu disalibkan. Sehingga apa? Yesus mengalami hati yang begitu berat. Sehingga Yesus mengambil sikap berdoa. Adik-adik yang di rumah, tadi kalau kita lihat video tadi ya, ketika Yesus berdoa, bagaimana 3 orang murid-murid yang tadi? Ayo siapa yang tahu? Mereka ngapain? Tertidur. Adik-adik, murid-murid ini tertidur. Yesus sudah bilang, berjaga-jaga dan berdoa. Tapi ternyata 3 murid yang tadi
didapati Yesus sedang tertidur. Sampai 3 kali loh adik-adik. Pertama Yesus datang, mereka juga tidur. Dan yang kedua juga masih tertidur. Ayo adik-adik, bagaimana adik-adik ketika disuruh papa dan mama berdoa, mau tidur? Mau berdoa enggak? Atau seperti murid-murid tadi? Berdoa enggak di rumah kalau mau tidur? Berdoa Kak. Berdoa ya? Ya, Pasti. Kak. Tapi di sini adik-adik, murid-murid Yesus yang 3 orang tadi, mereka tertidur. Mereka kecapean, mereka mengantuk adik-adik. Sehingga ketika Yesus dalam pergumulan yang berat, ketika Yesus berdoa, murid-murid itu malah tertidur. Mengapa mereka tidur? Karena mereka mengantuk, mereka capek. Bagaimana dengan kita adik-adik? Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan kebaikan, melakukan pekerjaan yang baik, ketika mama menyuruh kita berdoa, papa menyuruh kita berdoa, sudahkah adik-adik mengambil sikap berdoa? Tapi di sini kita mau belajar, Yesus juga suka berdoa. Yesus juga ketika mengalami persoalan yang begitu berat, Yesus berdoa. Adik-adik, sekarang nih kan ada pandemi COVID-19. Apa pergumulan adik-adik? Apa persoalan yang adik-adik hadapi saat ini? Ya, gak bisa bersekolah. PR-nya menumpuk, benar? Bosan. Ketika adik-adik sedih, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik berdoa? Kalau belum, ketika adik-adik mengalami kesedihan, adik-adik mengalami persoalan, sebentar lagi mau ujian, mau kenaikan kelas, tugas-tugas menumpuk, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Ya, karena apa adik-adik? Doa membuat kita menjadi kuat. Yesus juga ketika dia berdoa, apa doa Yesus? Ada yang ingat tadi? Ya, apakah Yesus memaksakan doanya? Tidak. Apakah Yesus bilang, oh aku tidak mau? Enggak. Tapi apa kata Yesus? Kehendak-Mu-lah yang jadi. Adik-adik juga seharusnya begitu. Kita harus berdoa kepada Tuhan, menyampaikan keinginan kita, persoalan kita. Ketika adik-adik mengalami kesedihan, adik-adik mengalami persoalan, ketika adik-adik harus belajar dari rumah, sampaikan kepada Tuhan adik-adik. Tuhan setia menolong adik-adik. Amin. Adik-adik, selanjutnya, mengapa kita harus berdoa? Yesus juga berdoa. Dia anak Allah. Mengapa kita harus berdoa? Doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan. Adik-adik boleh katakan bahasa adik-adik, Tuhan, saya mau ujian. Tuhan, saya bosan. Tuhan, saya sedih. Enggak apa-apa. Tuhan mau dengarkan adik-adik. Coba tadi kalau kita lihat Yesus. Ketika Yesus sudah berdoa, dia mengatakan, marilah kita pergi. Sebentar lagi waktunya tiba. Tahu nggak artinya itu adik-adik? Yesus ketika mengalami pergumulan yang berat, tapi ketika Yesus sudah berdoa kepada Bapaknya, Yesus memiliki kekuatan yang baru. Sama seperti kita adik-adik, ketika hati kita sedih sekali, hati kita sangat mengalami beban yang begitu berat. Ketika kita berdoa, beban kita semakin berkurang. Ada kekuatan yang baru. Jadi adik-adik di rumah, kalau mama menyuruh berdoa, ayo adik-adik, jangan malas berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah napas kita. Adik-adik boleh bayangkan, kalau kita nggak bernapas, boleh nggak? Sesak Kak. Sesak ya? Ya Kak. Doa itu adalah napas kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh sampaikan kata-kata adik-adik. Katakan, Tuhan Yesus,
Minggu depan saya mau ujian, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus, berkati mamaku, berkati papaku. Adik-adik gak apa-apa, adik-adik mulai sekarang haruslah berdoa, rajin berdoa. Karena apa? Yesus tadi berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita harus berjaga-jaga adik-adik, karena lawan kita, musuh kita ada di sekeliling kita. Apa musuh kita sekarang ini, di tengah COVID ini adik-adik? Malas, ya kan? Tapi mari kita lawan musuh kita itu, kemalasan kita itu. Kita lawan itu dengan apa? Dengan semangat kita, dengan doa-doa kita. Yang terakhir adik-adik, sudahkah adik-adik berdoa? Sudah berdoa enggak tadi? Sudah Kak. Sudah ya? Sudah. Bagus. Kakak percaya semua adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam adalah anak-anak yang suka berdoa. Tema kita hari ini adalah Yesus berdoa. Tadi Yesus mengambil tempat di Taman Getsemani. Getsemani itu adalah sebuah taman, tempat khusus berdoa. Kakak mau bertanya kepada adik-adik, adakah tempat di rumah kita khusus untuk berdoa? Kalau ada, bagus. Tapi kalaupun tidak ada, ruang makan pun bisa kita pakai untuk berdoa. Mau tidur, saat teduh bersama papa dan mama, kita boleh mengambil saat teduh kita. Tahu adik-adik ya, bersaat teduh sama papa dan mama ya. Ya, doa itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita selalu kuat karena doa. Dan yang terakhir sekali, adik-adik teruslah berdoa. Seperti Tuhan Yesus ketika mengalami pergumulan yang berat, hati yang begitu berat, kesedihan yang begitu berat, Yesus mengambil sikap berdoa. Tentu adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam adalah anak-anak yang suka berdoa. Amin. Amin. Baik, mari kita berdoa, melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar seperti Yesus yang berdoa. Ajar kami Tuhan untuk kami terus mau berdoa kepada Tuhan, meminta, memohon kepada Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami, doa anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu, baik yang saat ini Tuhan masih berada belajar dari rumah, beribadah dari rumah, tapi biarlah mereka semua boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, karena mereka sudah hidup di dalam doa. Berkati juga papa dan mama anak-anak sekolah minggu, biar mereka juga menjadi orang tua yang kuat, yang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhan yang luar biasa telah kita dengar. Adik-adik, ternyata kita harus menjadi anak yang senang berdoa. Karena berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Jadi, seperti firman Tuhan tadi, segala kekhawatiran kita, segala keluh kesah kita, kita kasih tahu kepada Tuhan melalui doa. Makanya adik-adik di rumah, kita semuanya, papa mama harus menjadi anak yang senang berdoa. Seperti lagu kita ini ya, kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Saya Senang Berdoa.
Oke adik-adik, kita masuk ke ayat hafalan. Namanya ayat hafalan berarti harus dihafal. Setiap hari Minggu ibadah kita ada membacakan ayat hafalan. Kakak harap adik-adik semua menghafal ayat hafalan ini, membuatkan video lagi mengucapkan ayat hafalannya, dikirimkan ke guru sekolah minggunya. Oke, ditunggu ya adik-adik. Kita bacakan dulu ayat hafalannya dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi ya, kakak bacakan. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dihafal ya adik-adik, dibuat videonya, dikirim ke kakak guru sekolah minggunya. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan ini bisa dimasukkan ke dalam Alkitabnya, dan nanti setelah selesai ibadah dikasih ke mama papanya supaya persembahannya dibawa ke gereja, dikasihkan ke kakak guru sekolah minggunya. Jangan lupa ya, persembahannya dititip ke papa mama supaya bisa diserahkan ke kakak guru sekolah minggunya. Oke, sambil memberi persembahan kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Baik adik-adik di rumah, kita akan menutup ibadah kita. Hari ini kita sudah bergembira memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sungguh bergembira, bersuka cita karena kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bergembira karena Tuhan yang memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, berkati setiap kami,
anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan kami ini. Berkati persembahan kami ini supaya boleh dipakai untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengelola persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Inilah doa kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan, O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganub, pasada uhur nami, aseto rangganub, sengboy dalam nami, salahkan atorsa, dobham hasomanami, torang age uja. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita anak-anak sekolah minggu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Kita bernyanyi Horas B Mahita.